Sukses mencuri perhatian publik. Randoman tingkah lucu Sarena yang kerap memamerkan goyangan khas penyanyi dangdut yang digadang-gadang sangat mirip dengan ibunya Sibat. Putri pasangan Siti Badriah alias Sibat dan Krisdiana Baharudin, Sarena Zenata, sukses mencuri perhatian publik. Randoman tingkah lucu Sarena yang kerap memamerkan goyangan khas penyanyi dangdut yang digadang-gadang sangat mirip dengan ibunya Sibat. Melalui unggahan di sosial media pribadinya, Sibat membagikan momen Sarena saat menghadiri acara sekolah menjelang perayaan Imlek. Tanpa malu-malu, Sarena berpose di depan kamera dengan cosplay jadi gadis Cindo. Tidak ada turunan Tionghoa sama sekali. Pelita berusia 3 tahun ini pede dan suka banget tampil mengenakan baju cheongsam merah. Rambutnya sengaja panjang terurai. Aksesoris pita emas menyempurnakan manisnya. Netizen langsung gemes berjamaah. Banyak yang bilang bakat entertain Sarena akan melampaui ibundanya. Oh, kacamata intinya kacamata mama udahlah. Intinya kacamata mama udahlah. Pria waras, set simple, pria waras, set simple, pria waras, set simple, pria waras, set. Kayak ini gede. Turun saya dulu deh sekarang. Jiwa biduannya nurun. Nggak kali ya. Apa aja lah, apa aja. Real. Nggak ngerti dia dari mana. Pokoknya dia tuh baterainya habis kalau tidur aja. Kalau pokoknya matanya dia melek udah energik banget dia, udah baterainya 80 kalau ditempelin. Dia tuh benar-benar nggak ada capeknya sih anaknya, alhamdulillahnya gitu. Di balik konten lucu Sarena yang sering diposting Sibat dan Kris di sosial media pribadinya, ternyata Sarena punya sisi posesif. Bocah kelahiran 18 Maret itu nggak rela kalau lihat maminya bermesraan dengan dedinya. Benarkah Sibat seperti istri ketiga bagi Krisdiana? Ya, Dedi minta maaf ya. Kemarin Dedi gak ngajak Sarena karena kan Mami juga istrinya Dedi. Sekarang saatnya Dedi main sama Sarena ya. Kamu mau nggak ngedate sama Pak Haji? Udah. Emang Sarena istri dia keberapa? Yang pertama, yang kedua. Kalau ke Kris itu dia lebih cemburuan. Sarena tuh. Iya bener, iya saya istri ketiga. Langsung dapet tahta itu. Bener. Ya namanya juga anak perempuan ya Bu ya. Ini yang kedua aja nih belum gede nih, nggak tahu yang kedua gimana nih reaksinya dia ntar kalau misalkan udah sama aja kayak Sarena ya makin tersingkir lah gue. Nggak apa-apa lah, tapi alhamdulillah lah dengan anak-anaknya kayak gitu super aktif. Aku seneng, aku bangga banget, bersyukur banget karena itu yang aku mau. Kehidupan selebgram Fujianti Utami Putri atau biasa disapa Fujian lagi-lagi jadi sorotan. Namun kali ini bukan urusan asmara atau kasus hukum dengan sejumlah karyawannya, melainkan kedekatan Fuji dengan baby Andrew Raksinel, putra dari Erika Kalina sahabatnya. Saking dekatnya dengan baby Andrew, netizen menuding jika Fuji lebih dekat dengan anak Erika dibandingkan dengan Galaskai, keponakannya sendiri. Dulu sebelum tenar, putra kandung mendiang Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah ini selalu ditenteng Fuji kesana kemari. Gara-gara alasannya, gara-gara unjuk sayangnya pada Gala ketika itu, Fuji dibanjiri simpati. Hingga ia pun jadi selebritis sampai seperti sekarang ini. Sudah tenar dan banyak materi, Fuji lebih asyik dengan teman dan hangout dengan circle-nya. Nyaris tak ada waktu untuk Gala.
Namun anehnya selalu punya waktu buat Andrew. Selalu punya kuota untuk unggah foto dan video kebersamaan dengan baby Andrew. Dituding tak lagi peduli pada Gala, Fuji langsung unggah momen temani ponakannya ini tampil pentas di sekolahnya tempo hari. Dan kemarin giliran unggah foto dan video ajak Gala menemui baby Andrew. Sepertinya Fuji berupaya membungkam julitan netizen. Ya, aku bingung aja sih, aku kan korban di sini, tapi aku malah jadi disalahkan. Ya ini harus dicek lagi dong. Ya, gimana ya? Aku kadang udah sibuk kerja, kalau pulang udah cuman pengen istirahat, udah capek banget. Terus kalau misalnya lagi ada hari libur, ya aku pengen liburan, pengen senang-senang sama teman-teman aku, nggak terlalu ngecekin banget saat itu. Tak hanya memiliki banyak penggemar, kepopuleran Fuji juga karena derasnya serangan kaum pembenci. Makin dibully, tapi makin tenar dan makin menggunung pundi-pundi rizkinya. Kena nyinyir soal Gala, kabarnya membuat Fuji sakit hati. Namun ia tak mau meluapkan emosinya pada para penuding. Ia memilih melarikan kesalahannya dengan nge-gym. Tak heran jika kini tubuh Fuji justru lebih langsing dan proporsional dibanding sebelumnya. Gara-gara nge-gym pula, beberapa pekan ini kebiasaan keluar malam Fuji jadi berkurang. Perubahan Fuji layak disyukuri karena ke arah lebih baik. Namun keluarga tetap tidak terima dengan tudingan-tudingan kejam yang nyaris tak pernah berhenti, apalagi soal tak peduli lagi pada Gala. Kalau soal sedih, ya tentu ya. Kenapa sih manusia ada sebagian kecil masih ada juga orang yang julid ya. Kadang-kadang kata-katanya itu sudah tidak pas menurut saya, sudah pada tidak di tempatnya. Kadang-kadang saya pelajari juga, siapa seorang. Nah, apa benar sesuai dengan fotonya apa enggak, saya nggak tahu juga ya. Ya dia tidak lebih baik menurut saya daripada yang dia bully itu. Itu si Sulaiman ya, mau daftarin Sulaiman ke International School. Jadi tadi kata admissionnya, oh ya dia bisa diterima nanti di tahun depan, isi aja formulirnya. Tapi ketika dia ngelihat Sulaiman udah mulai ngeliat makanan, udah mulai nggak bisa kontrol diri, kemudian kata gurunya agak susah ya. Perjuangan Oki Setiana Dewi agar putranya Sulaiman bisa bersekolah di tempat kakak-kakaknya di Mesir masih terganjal. Sudah 1 tahun lebih, Oki dan keluarga menetap di Kairo, Mesir demi pendidikan putra-putrinya. Oki dan anak-anak pun sudah betah dan merasa nyaman tinggal di sana. Hari ini kita lagi nemenin Kakak Khadijah acara di sekolahnya. Jadi kayak ada family gathering gitu di sekolahnya. Iya, mau kue katanya. Kita udah sampai guys, kita akan lihat. Katanya sih ada acara family gathering gitu. Lihat si Sulaiman, coba syuting Sulaiman kalau ada makanan langsung anteng dia. Dia makan timun jadi biarin aja. Hanya saja Sulaiman yang masih ada ganjalan. Kebetulan si bungsu Sulaiman memang anak yang istimewa. Sulaiman sempat ditinggal di Jakarta karena masih harus menjalani pengobatan dan memperlancar bicaranya. Kini Sulaiman sudah semakin pintar, makanya ia dan sang ayah Rio menyusul ke Mesir. Sayangnya keinginan Oki untuk menyekolahkan Sulaiman ke sekolah yang sama dengan kakaknya Khadijah harus pupus. Tapi tadi ada kejadian, itu si Sulaiman ya, mau daftarin Sulaiman ke International School. Jadi tadi kata admissionnya, oh ya dia bisa diterima nanti di tahun depan, isi aja formulirnya. Tapi ketika dia ngelihat Sulaiman udah mulai ngeliat makanan, udah mulai nggak bisa kontrol diri, kemudian kata gurunya agak susah ya, kayak gitu. Tapi ya sudahlah, nanti kita lihat karena di sini nggak ada shadow teacher, nggak inklusif sekolah juga ya. Jadi kita akan lihat sekolah Sulaiman itu di mana, di International School atau di sekolah Indonesia aja. Sulaiman ini kan harus ada shadow teacher kan untuk ngedampingin, dia nggak boleh makan sembarangan. Tapi kita lihatlah, namanya juga berjuang dengan sekolah ya teman-teman semua. Ya, untuk urusan Sulaiman, Oki tak pernah patah semangat. Hingga kini, Oki masih mencari sekolah yang tepat buat Sulaiman. Sekolah yang membolehkan adanya shadow teacher atau guru pendamping bagi Sulaiman. Sulaiman sekarang, saat ini memang saya masih sekolahkan di sekolah Indonesia karena masih belum lancar bicaranya. Tapi begitu saya tanya sama gurunya bahwa ternyata Sulaiman bisa mengikuti sekolah dan dia sudah hafal banyak sekali surat-surat, kemudian dia sudah bisa menulis, dia sudah bisa menghitung. Jadi saya mulai berpikir Sulaiman mau masukin ke sekolah yang mana ya gitu. Karena kan pilihan sekolah di Mesir banyak ya, ada yang khusus bahasa Arab, ada yang Inggris, ada yang bahasa Indonesia gitu. Sulaiman ini kan walaupun paham dan sebagainya, tetap saya rasa dia butuh shadow teacher, guru pendamping. Karena Sulaiman ini kalau ngeliat makanan dia udah lupa segala hal. Jadi
memang kelainan langkahnya begitu. Kalau ngeliat makanan dia udah nggak fokus sama yang lain. Karena kan sindrom Prader-Willis lapar setiap saat. Jadi kalau udah ngeliat makanan dia pasti akan hilang fokus. Makanya harus butuh pendamping di sampingnya. Nah saat ini saya sedang mencari sekolah yang membolehkan adanya shadow teacher atau sekolah inklusif mungkin di Indonesia ya, yang ada shadow teacher. Karena saya butuh orang untuk ketat. Kalau nggak Sulaiman akan makan semua hal yang dilihat di depan matanya. I'm still looking up.